Desa Terunyan, misteri jenazah tanpa dikubur, kepercayaan gelap yang tak boleh disebut, kisah nyata Bali Angker. Selamat datang di koridor sunyi, tempat di mana setiap langkah yang kau dengar bukanlah milikmu. Tempat di mana pandanganmu tak pernah cukup cepat untuk menangkap apa yang bersembunyi di balik gelap. Dan tempat di mana cerita yang seharusnya tidak pernah diceritakan justru menemukan telinga baru untuk dihantui. Malam ini kita akan membuka pintu menuju sebuah wilayah yang bagi banyak orang hanya terdengar seperti legenda. Tapi mereka yang pernah benar-benar menjejakkan kaki di sana tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang menunggu. Inilah kisah dari sebuah tempat yang tidak hanya unik karena ritual kematiannya, namun juga karena senyap yang menyelimuti tanahnya, membawa gema dari masa lalu yang tidak pernah benar-benar mati. Desa Terunyan, Bali, di tepian Danau Batur yang tenang. Desa ini berdiri dalam kesunyian yang tidak pernah benar-benar menjadi sekutu bagi mereka yang berani datang tanpa izin. Kau mungkin mengenalnya sebagai desa yang tidak menguburkan jenazah, desa yang membiarkan tubuh-tubuh itu terbaring di atas tanah, ditutupi anyaman bambu, di bawah naungan pohon taru menyan yang konon menghilangkan bau kematian. Tapi apakah benar pohon itu menghilangkan bau, atau sebenarnya ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tua, lebih haus, dan lebih sabar daripada pepohonan yang bisa kita lihat? Cerita ini dimulai dari seorang pemuda bernama Raka, seorang konten kreator kecil yang ingin membuat liputan tentang ritual kematian Terunyan. Ia datang dengan dua temannya, Dimas dan Reva, menggunakan perahu yang disewa dari warga setempat. Sejak awal, orang yang mengantar mereka berulang kali berkata agar mereka kembali sebelum matahari turun. Tetapi Raka tidak menghiraukannya. Kita butuh footage malam, katanya. Warga itu hanya menatapnya lama, lalu berbisik pelan sambil menyalakan rokoknya. Kalau kau dengar ada yang memanggil namamu, jangan jawab, Raka, karena yang memanggilmu itu pasti bukan temanmu. Raka tertawa, menganggapnya hanya bagian dari upaya warga untuk menambah kesan mistis. Tapi senyum itu membeku ketika perahu mereka semakin dekat ke dermaga kecil Terunyan, di mana deretan tengkorak manusia disusun rapi di atas batu, seolah-olah mereka sedang melihat kedatangan para tamu baru. Tidak ada bau busuk, sama sekali tidak. Hanya udara lembab dan dingin yang menusuk tulang, seperti napas panjang dari sesuatu yang sudah lama mati, namun masih tetap hidup, entah bagaimana. Reva menggigil dan memegang kamera sambil berbisik. Kenapa rasanya seperti ada yang berdiri tepat di belakang kita? Tidak ada yang menjawab, tapi masing-masing dari mereka merasakan hal yang sama. Perasaan diawasi. Semakin mereka berjalan ke dalam area setra kuburan terbuka, Terunyan semakin terasa bahwa udara menjadi berat, seolah tempat ini menolak kehadiran mereka. Pohon taru menyan berdiri besar dan tua, dengan akar-akar yang menjulur seperti jari-jari raksasa yang hendak meraih sesuatu atau seseorang. Raka mulai melakukan opening rekaman, tapi tiba-tiba suaranya terputus. Kamera Reva merekam sesuatu yang aneh. Tidak ada suara Raka. Mulutnya bergerak, ekspresinya jelas, tetapi rekaman itu sunyi, benar-benar sunyi. Bahkan suara angin pun tidak ada. Reva mencoba merekam ulang, tapi hasilnya sama hening. Mereka mulai panik. Dimas bilang mereka harus cepat kembali. Tapi Raka keras kepala seperti biasa, berkata mereka harus mencari sumber keanehan itu. Ia menyuruh kedua temannya memisahkan diri agar lebih cepat mendapatkan footage. Itu adalah kesalahan pertama mereka. Reva berjalan ke sisi kiri area pemakaman. Tempat tengkorak disusun lebih rapat, dan entah kenapa udara terasa semakin dingin di sana. Ia menyorotkan kamera ke tengkorak itu, tapi ketika ia menurunkan kameranya, tatapan kosong itu seolah berubah sedikit. Ia tidak yakin. Ia mengangkat kamera lagi, tengkorak itu sama. Ia menurunkan lagi mata pada salah satu tengkorak. Kini tampak tertutup oleh bayangan gelap, seperti ada sesuatu di belakangnya. Tiba-tiba angin berhembus, kuat dan dingin,
membawa suara lirih perempuan yang tidak bisa ia pahami. Seperti bisikan dari dalam tanah. Reva langsung menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia kembali menatap tengkorak itu, sekarang tengkorak itu menghadap langsung ke arahnya. Ia berteriak, tetapi suaranya seperti ditelan oleh udara. Ia mencoba lari, tetapi kakinya terasa berat, seolah tanah menahan langkahnya. Sementara itu, Dimas berjalan ke arah dekat pohon tarumenyan, tempat jenazah baru diletakkan. Ia merekam tubuh-tubuh yang terbaring damai. Tetapi kamera menangkap sesuatu yang matanya tidak melihat. Bayangan hitam yang merayap dari akar pohon menuju tubuh-tubuh itu, seperti kabut yang mencari celah. Ketika ia melihat layar kameranya, ia terdiam. Ketika ia menatap ke depan, bayangan itu tidak ada. Ketika ia kembali menatap layar, bayangan itu bergerak semakin dekat. Semakin dekat, hingga akhirnya bayangan itu berhenti, tepat di belakangnya. Raka, yang sedang mencoba merekam di area tengah, mendengar suara langkah kaki di belakang, berat, perlahan, seperti seseorang yang berjalan sambil menyeret kaki. "Dim," katanya. Tidak ada jawaban. Reva sunyi. Ia menoleh dan melihat seorang wanita tua berdiri dengan tubuh membungkuk. Wajahnya tidak terlihat jelas karena rambutnya putih panjang menutupi hampir seluruh wajah. Bajunya compang-camping, seperti kain kafan yang terlalu lama dibiarkan di udara. Raka mundur perlahan, berusaha merekam sosok itu. Namun, ketika kamera mengarah pada perempuan itu, layar hanya menampilkan tubuhnya tanpa kepala. Seperti kepala itu tidak pernah ada. Raka menurunkan kamera, dan kepala itu ada di sana. Ia mengangkat kamera, kepalanya hilang. Ia menurunkan kamera, kepalanya menatapnya dengan mata kosong, tapi hidup. Perempuan itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah danau. Raka menoleh sebentar. Dan ketika ia kembali melihat perempuan itu, dia sudah berada hanya sejengkal darinya. Nafas dinginnya menyentuh wajah Raka. "Kembalikan," bisiknya. Raka jatuh tersungkur dan berlari sekuat tenaga. Ia menemukan Dimas sedang terdiam di dekat pohon tubuhnya. Kaku matanya kosong menatap ke arah danau. Reva muncul dari sisi lain, menangis ketakutan, sambil terus melihat ke belakang seperti dikejar sesuatu. Mereka memutuskan untuk segera pergi ke perahu, tetapi sesuatu berubah di sepanjang jalan. Susunan tengkorak yang sebelumnya tersusun rapi, kini berantakan, seperti ada yang baru saja melewatinya dengan kasar. Mereka terus berlari, namun suara itu mengikuti. Langkah kaki menyeret, bisikan perempuan, suara kain usang menyapu tanah, dan pelan-pelan suara orang memanggil, "Raka! Raka!" Ia berhenti. Itu suara ibunya. Tidak mungkin ibunya berada di sini. Tapi suara itu terus memanggil, "Nak, sini." Ibu kedinginan. Reva menarik Raka sambil berteriak, "Jangan jawab." Tetapi suara itu berubah menjadi jeritan penuh kemarahan yang menggema di seluruh area pemakaman. Ketika mereka sampai di dermaga, perahu mereka bukan hanya terombang-ambing. Perahu itu terbalik, seperti ada yang membaliknya dari bawah. Tidak ada perahu lain. Tidak ada yang bisa mereka gunakan untuk lari. Langit semakin gelap. Kabut mulai turun, menutupi danau seperti selimut tebal. Dari dalam kabut itu, suara perempuan tadi terdengar lagi. "Satu harus tinggal." Dimas tiba-tiba menjerit. Kakinya ditarik sesuatu dari bawah dermaga. Raka dan Reva mencoba menariknya, tapi tangan mereka seperti kehilangan kekuatan. Sesuatu yang dingin dan licin menggenggam pergelangan kaki Dimas, menariknya perlahan. Dimas meronta, menendang, menangis, tetapi genggaman itu semakin kuat, menyeretnya ke tepi dermaga. Raka berusaha membantu, tetapi ia seperti menabrak dinding, tak terlihat, ia tidak bisa mendekat. Reva berteriak sambil memegang kamera yang terus merekam tanpa ia sadari. "Lepaskan, lepaskan, lepaskan." Tapi suara mereka tidak didengar. Dimas ditarik ke dalam air. Tubuhnya hilang dalam kabut, hanya menyisakan jeritan yang cepat meredam, seperti tenggelam ke kedalaman yang tidak memiliki dasar. Reva jatuh terduduk, histeris. Raka menariknya dan berlari menyusuri tepian danau.
berharap menemukan jalan lain. Mereka menemukan sebuah jalur kecil menuju lereng gunung. Namun semakin mereka naik, semakin suara-suara itu mengikuti. Suara langkah kaki, suara tawa perempuan. Suara Dimas memanggil mereka, seolah baru saja berada di belakang. Ketika mereka berhenti untuk mengambil napas, Reva menatap kamera yang masih menyala. Wajahnya pucat. "Rak, lihat ini," katanya dengan suara gemetar. Dalam rekaman, mereka berdua sedang berlari ketakutan. Tetapi hanya ada Reva. Tidak ada Raka. Raka menatap layar itu sendiri. Dan untuk sesaat ia merasa tubuhnya menjadi lebih dingin. Ia mengangkat tangannya ke depan kamera, tetapi layar tidak menampilkan apapun. Ia tidak ada dalam rekaman. Sama sekali tidak. Reva menjauh dengan panik. "Ra, jangan bercanda, Raka." Raka mencoba menyentuhnya. Tetapi Reva mundur. "Raka di mana?" teriaknya sambil menangis. Raka berteriak bahwa ia ada di sini, tepat di depannya. Tetapi Reva seperti tidak bisa melihatnya. Dan kemudian suara perempuan itu terdengar lagi, sangat dekat, tepat di telinga Raka, yang hilang kembali padaku. Dalam hitungan detik, kabut menelan Raka. Reva berlari, menuruni lereng, kembali ke desa, kembali ke dermaga, menangis sejadi-jadinya. Pagi datang, warga menemukan Reva pingsan di dekat danau, memeluk kamera sambil menggigil tanpa suara. Mereka menanyakan di mana teman-temannya, tapi Reva hanya bisa menunjuk ke danau sambil terus menggumamkan satu kalimat. Mereka sudah dipanggil. Mereka sudah dipanggil. Jenazah atau tubuh Dimas dan Raka tidak pernah ditemukan. Tetapi beberapa warga mengaku pernah melihat dua bayangan berdiri di tepi danau saat malam hari. Satu tinggi kurus, satu lagi membungkuk, seolah menunggu sesuatu atau seseorang datang kembali.